untuk membela kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dengan memboikot produk negara itu. Dan memboikot produk dari sebuah negara ini sebenarnya adalah ranahnya para pemegang kekuasaan. Sebenarnya adalah ranah para pemegang kekuasaan. Kalau para pemegang kekuasaan menyerukan kita untuk memboikot produk negara itu, maka alhamdulillah, mari kita ikuti kebijakan itu. Dan itu akan sangat memukul mereka. Itu akan sangat memukul ekonomi mereka. Dan itu sesuatu yang sangat ditakuti oleh mereka. Karena mereka bukanlah orang-orang yang beriman ya. Mereka lebih takut dunia daripada akhirat. Dan mereka sangat mengkhawatirkan kerugian duniawi daripada kerugian ukhrawi. Nah, karenanya kita bisa membela ya kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW dengan cara boikot ini. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana dengan negara-negara yang tidak memberlakukan kebijakan memboikot produk negara itu? Apakah dibolehkan kita secara individual untuk memboikot produk negara itu? Karena semangat kita untuk membantu atau membela Nabi kita Muhammad SAW. Maka jawabannya dibolehkan. Ya, jawabannya dibolehkan, dan ini sudah difatwakan oleh sebagian ulama. Ya, di antaranya ulama dari negara Saudi yang sangat dalam ilmunya, Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Beliau memfatwakan boleh untuk memboikot produk negara tertentu secara individual. Beliau mengatakan, ya, apabila ada seorang anak, ayahnya atau orang tuanya dilecehkan oleh pengusaha, dilecehkan oleh seseorang, dan kebetulan seseorang tersebut pedagang misalnya, maka anak tersebut boleh ya untuk memboikot produk-produk pedagang itu. Anak tersebut tidak ada masalah sama sekali untuk memerintahkan kepada kepada saudara-saudaranya yang ayahnya dilecehkan untuk memboikot, tidak mau membeli produk-produk dari orang tersebut. Dibolehkan sama sekali. Dibolehkan ya, tidak masalah sama sekali. Ini berkaitan dengan ayah ya, yang tidak ya lebih kita cintai melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau yang dijajahkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jauh lebih kita cintai melebihi orang tua kita, melebihi anak-anak kita, bahkan melebihi diri kita sendiri. Kita rela berkorban untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita rela mengorbankan jiwa raga kita, harta kita untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini dilecehkan, kenapa kita tidak boleh untuk memboikot produk-produk negara itu? Ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Dan fatwa yang sama juga disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Ya. Dan ulama-ulama yang lainnya tentunya banyak, namun saya tidak tahu ya. Yang saya benar-benar mendengar ya fatwa dari Syekh Abdul Karim Al-Khudair dan juga fatwa dari Syekh Mustafa Al-Adawi, ulama besar dari Mesir. Wallahu ta'ala alam. Saya lebih condong ke pendapat ini, pendapat yang mengatakan tidak ada salahnya apabila orang sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia ingin tidak membeli produk dari negara yang melecehkan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak untuk melemahkan ekonomi mereka, paling tidak untuk mengurangi keuntungan dari sisi dunia yang mereka dapatkan. Kalau ada yang mengatakan, bukankah itu pengaruhnya kecil apabila dilakukan secara individual? Maka kita katakan, kecil atau besarnya pengaruh itu tidak mempengaruhi pilihan ini sama sekali. Bahwa ini pilihan yang dibolehkan, disyariatkan, bukan pilihan yang diharamkan. Karena ini adalah wasilah, ya. Ini adalah wasilah atau sarana untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hukum pada wasilah itu seperti hukum tujuannya. Ketika tujuannya disyariatkan
dan wasilah itu pada asalnya dibolehkan, maka wasilah itu mengambil hukum tujuannya. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, al-wasail laha ahkamul maqasid. Bahwa perantara itu mengambil hukum tujuannya. Sarana menuju sesuatu itu mengambil hukum tujuan dari sarana itu. Ya. Ketika tujuannya adalah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sarananya pada asalnya dibolehkan. Tidak membeli dari orang lain boleh tidak? Boleh. Sarananya dibolehkan. Tujuannya baik. Maka sarana tersebut mengambil hukum tujuannya. Ya. Kalau tujuannya merupakan sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam, maka sarana itu menjadi sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam. Namun, ya, catatan terakhir. Jangan sampai kita memaksa orang lain untuk memilih apa yang menjadi pilihan kita. Ketika kita memboikot secara individual, maka jangan paksa orang lain untuk memboikot juga. Jangan paksa, saya katakan jangan paksa, bukan jangan mengajak. Kalau hanya mengajak tidak ada masalah. Tapi kalau sampai memaksa, kalau dia tidak mau mengikuti kita, kemudian kita boikot dia, kita hajar dia, kita marahi dia, kita benci dia, ya jangan seperti itu. Ini pilihan, ya. Kalau ingin memboikot secara individual, maka jalan itu terbuka untuk kita. Tidak ada masalah sama sekali. Tapi jangan memaksa orang lain. Jangan menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Oh, orang ini tidak mau membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia membeli produk dari negara itu. Ya jangan seperti itu, ya. Karena ini pilihan, tidak ada yang mewajibkannya, ya. Wallahu taala a'lam.